Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 Juni 2022 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kembali saya Reynold Vincent dari Paroki Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta, mengudara menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Dan kali ini lokasi saya adalah di Sky Bridge Nanggulan, Kulon Progo. Bacaan Injil akan dibawakan oleh mama saya. Silakan, Ma. Pembacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai dengan 17. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid itu melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih, Ma, buat bacaan Injil yang sudah dibacakan tadi. Para sahabat, ada yang menarik dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi ya. Para murid Yesus mengalami hal yang kita juga alami dewasa ini, yaitu kekurangan. Bahkan banyak di antara kita yang serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan kita saja susah, apalagi harus membantu atau berbagi dengan orang lain. Secara matematika, perhitungan manusia impossible, tidak mungkin. Tetapi secara ilahi, perhitungan mukjizat itu mungkin. Buktinya mukjizat terjadi ketika para murid diminta oleh Yesus dengan hanya 5 roti dan 2 ikan yang masih tersisa pada mereka. Mereka harus membagi berkat, membagi itu, memberi makan pada 5.000 orang laki-laki. Bayangkan, laki-laki ya, kadang juga nambah ya, ada yang 2 kali, 3 kali ya. Nah, saudara-saudari sekalian, kita sering cemas seperti para murid tadi cemas. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa kita bagi ke 5.000 orang? Kita sering cemas bagaimana mungkin kita bisa membagi pada orang lain yang membutuhkan, sedangkan kita sendiri dilanda keterhimpitan. Kita sering khawatir berkat yang ada pada kita berkurang. Tetapi
saudara-saudari sekalian, seperti Yesus sudah men-sharingkan, membagi tubuh dan darahnya sendiri untuk kita di kayu salib dengan pengorbanannya, maka sebenarnya kita dituntut hal yang sama, ya, untuk berbagi pada sesama. Dan tidak kekurangan, Yesus naik ke surga, ya, setelah bangkit dia naik ke surga, malah berlipat-lipat ganda berkat yang terjadi setelah itu. Demikian pula yang terjadi pada bacaan Injil tadi, ya. 5 roti dan 2 ikan dibagikan, semuanya dapat, bahkan lebih, ya. Ada 12 keranjang, 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang, ya, seperti lagu sekolah minggu. Kenapa? Karena mukjizat itu nyata. Jangan khawatir berbagi berkat walaupun kita kekurangan. Seperti Pak Paulus, seorang pemulung Katolik yang saya wawancarai setelah beliau menerima komuni dari seorang prodiakon paroki Nandan, ya, dan anggota komisi KPKC Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Nindito namanya. Nah, dia tidak khawatir, tidak pernah merasa cemas, padahal hidupnya memulung dari satu tempat ke tempat lain, hidupnya di jalanan, tidurnya di jalanan, makan juga entah bagaimana caranya. Apa rahasianya? Mari kita simak percakapan berikut ini. Romo, bruder, suster, para sahabat Fresh Juice yang terkasih, ini kami, ya, saya dengan Mas Nindito, prodiakon paroki Nandan, dan juga anggota komisi KPKC, ya, KPKC Kevikepan DIY, bersama dengan Pak Paulus, ya, seorang pemulung Katolik. Nah, ada cerita yang benar-benar bisa meneguhkan iman kita loh. Kenapa Pak Paulus memilih di jalanan seperti ini? Apa nggak khawatir, Pak? Tidak. Saya merasa senang, tidak sedih dan tidak cemas gitu loh. Kenapa, Pak? Kenapa nggak pernah cemas, nggak pernah sedih? Sepertinya jalan hidup saya memang harus begini, ya, sebab saya selama di jalan semua kebutuhan dicukupi oleh Tuhan Yesus. Semua kebutuhan dicukupi oleh Tuhan Yesus. Itu melalui apa, Pak, dicukupinya? Melalui orang yang dipercaya oleh Yesus untuk menyampaikan rezeki atau untuk menyampaikan sesuatu kepada saya gitu loh. Dan saya bisa berbagi pada sesamanya. Oh, Bapak juga di tengah-tengah hidup seperti ini, Bapak juga berbagi? Iya, yang terutama saya kan setiap sebulan sekali saya keliling keluar kota. Saya mencari yang terutama tuh orang-orang gila yang terlantar di jalanan tuh saya kasih makan dan air minum. Soalnya saya kan ingat pada Alkitab yang saya baca. Jika engkau berbuat sesuatu kepada hambaku yang paling hina, itu berarti kau telah melakukan untuk aku gitu loh. Dan menurut saya yang paling hina yaitu orang gila. Jarang orang yang mau mendekati gitu loh. Orang gila. Iya, juga, saya merasa kasihan. Tapi yang terlantar di jalanan loh, saya kalau jalan sih beli nasi, beli apa tak kasihkan. Oh, Bapak memberi makan pada mereka? Enggak cuma makan, kadang saya bawa sarung tak kasihkan kalau ada yang telanjang. Luar biasa. Ada yang telanjang. Ya, Pernah ya. bawa training di Makua ada orang telanjang tuh. Saya kasihkan trainingnya gitu. Oh, luar biasa. Luar biasa, Pak. Semoga Bapak diberkati Tuhan terus setiap hari, ya. Dan Bapak bisa menjadi berkat dengan berbagi juga pada sesama. Di tengah kehidupan Bapak masih menyempatkan diri untuk berbagi makanan, berbagi rezeki yang Bapak boleh terima dari Tuhan kepada orang lain. Ya, Tuhan memberkati, Pak, ya. Berkah dalam, Pak. Berkah dalam. Nah, para sahabat, kita sudah dengar apa kesaksian dari Pak Paulus, pemulung Katolik tadi, bahwa di tengah keterbatasannya dia tidak pernah cemas. Di tengah keterhimpitannya, di tengah pergumulan hidupnya di jalanan, dia tidak pernah khawatir karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhannya setiap hari melalui siapa? Melalui uluran tangan kita semua. Nah, disinilah
Yang dikehendaki Yesus pada kita adalah keterlibatan kita seperti para murid tadi terlibat untuk membagikan 5 roti dan 2 ikan pada 5.000 orang. Maka jangan pernah khawatir, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita supaya kita bisa berbagi berkat pada sesama kita. Dengan berbagi berkat kita tidak akan kekurangan apapun, justru kekayaan ilahi kita akan bertambah dan upah kita besar di surga. Kalau Pak Paulus pemulung tadi bisa di tengah keterhimpitannya, bagaimana dengan kita? Mari para sahabat, mulai detik ini saudara dan saya, mari kita tingkatkan kepedulian pada sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi bukan hanya 5 roti dan 2 ikan, bahkan lebih dari itu. Apapun yang mereka perlukan, kalau kita mau berbagi kepada mereka, kita mau bergotong royong, 1 orang, 2 orang, 100 orang, seluruh dunia ini saling berbagi, maka saya pastikan Tuhan mempunyai partner-partner kerja yang hebat. Anda hebat, kita semua hebat. Karena kita dipakai menjadi tangan kanan Tuhan untuk berbagi berkat, berbagi kasih pada sesama kita. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 Juni 2022. Terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.